Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda seharusnya kegiatan yang menyenangkan dan sehat, terutama untuk kesehatan jantung. Tetapi tak jarang kita mendapatkan kabar ada pesepeda mengalami permasalahan jantung ketika bersepeda. Atau ada yang sudah sekian lama bersepeda, tetapi kok berat badan tidak turun-turun. Salah satu penyebab semua ini terjadi adalah cara bersepeda yang salah. Bersepeda pada zona latihan yang tidak tepat atau melampaui batas kemampuan fisik kita. Salah satu zona latihan yang dianjurkan adalah zona latihan berdasarkan detak jantung. Berapa persen dari batas detak jantung kita untuk latihan tertentu, seperti bersepeda dengan tujuan aerobik untuk menurunkan berat badan. Berikut petunjuk sederhana menentukan batas detak jantung kita untuk zona latihan tertentu. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe, biar kita tambah semangat dalam membuat video. Angka detak jantung istirahat. Angka detak jantung istirahat sangat penting bagi pemula atau orang dengan berat badan berlebih, karena angka ini turut menentukan batasan detak jantung untuk zona latihan tertentu. Waktu terbaik mengukur detak jantung istirahat adalah setelah bangun di pagi hari, dan pastikan bahwa Anda telah tidur dengan cukup, badan dalam keadaan bugar dan tidak dalam kondisi stres. Pasang alat pengukur detak jantung atau denyut nadi, berbaringlah dengan relaks beberapa menit. Kemudian lihat catatan detak jantung pada alat pengukur. Catat angka paling kecil. Ulangi perhitungan ini selama 1 minggu. Kemudian ambil rata-rata dari catatan denyut jantung terkecil. Itulah detak jantung istirahat Anda. Angka detak jantung maksimal. Menentukan detak jantung maksimal berbeda untuk pemula dan yang terbiasa berolahraga. Bagi pemula atau orang dengan berat badan berlebih, menghitung detak jantung maksimal cukup dengan perhitungan sederhana, yaitu 220 dikurangi umur. Memang cara ini tidak akurat dan sudah banyak ditinggalkan orang, khususnya pesepeda profesional. Tetapi hanya cara ini yang bisa dilakukan oleh pemula. Cara berikutnya adalah minta bantuan profesional, yaitu menghitung detak jantung di laboratorium kesehatan olahraga. Cara ini di samping mahal, juga tidak setiap kota ada. Namun bagi pesepeda profesional atau yang sudah lama bersepeda dan berolahraga dengan teratur, ada cara menghitung detak jantung maksimal tanpa bantuan orang lain. Pastikan tubuh Anda dalam keadaan bugar. Pasang alat pengukur detak jantung, kemudian lakukan pemanasan minimal 15 menit sebelum melakukan perhitungan. Setelah pemanasan, pada trek tanjakan yang panjang dan mulus, mulailah mengayuh sepeda dengan kekuatan penuh sambil tetap duduk di sadel. Tingkatkan kekuatan Anda dari waktu ke waktu sampai Anda sudah tidak bisa lagi mengayuh sepeda dalam posisi duduk. Pada titik ini, turun dari sepeda, kemudian lakukan lari sprint sekuat-kuatnya dalam durasi 15 detik. Setelah itu, lihat alat pengukur detak jantung. Cari angka detak jantung tertinggi, itulah detak jantung maksimal Anda. Sekali lagi, pengukuran ini hanya dilakukan oleh pesepeda senior yang sudah rutin bersepeda dan dalam kondisi fisik yang bugar. Bagi pemula atau yang tidak rutin bersepeda, apalagi dengan kelebihan berat badan, sangat tidak dianjurkan mengukur detak jantung maksimum dengan cara ini. Zona latihan. Setelah mengetahui angka detak jantung istirahat dan detak jantung maksimum Anda sekarang siap untuk mengetahui batasan zona latihan Anda dan memilih zona latihan mana yang cocok untuk kebutuhan Anda. Persentase intensitas latihan untuk masing-masing zona bagi pemula dan senior tidak ada perbedaan. Tetapi karena perhitungan detak jantung maksimumnya berbeda, perhitungan batas atas dan batas bawahnya pun berbeda. Umumnya, zona latihan dibagi menjadi 5 zona pelatihan. Zona 1, intensitas latihan 50-60% dari batas maksimum. Batas maksimum berbeda antara pemula dan senior berdasarkan perbedaan perhitungan detak jantung maksimum. Zona ini terasa sangat mudah dan bebannya pun terasa kecil.
Zona latihan ini biasanya digunakan untuk pemanasan, pendinginan, dan pemulihan. Zona 2. Intensitas latihan 60-70% dari batas maksimum. Pada zona ini, beban otot dan kardiovaskular tergolong rendah. Manfaat dari latihan di zona ini adalah meningkatkan kebugaran secara mendasar, meningkatkan pemulihan, dan mendorong metabolisme tubuh. Latihan di zona ini sangat dianjurkan untuk sesi latihan panjang selama periode latihan dasar dan untuk pemulihan setelah musim kompetisi bagi pesepeda profesional. Zona 3. Intensitas latihan 70-80% dari batas maksimum. Pada zona ini, pernapasan terasa stabil, terkontrol, dan cepat. Zona ini digunakan untuk melatih kecepatan secara umum, mencapai intensitas kekuatan yang sedang, dan meningkatkan efisiensi. Latihan di zona ini dilakukan oleh para atlet sebelum hari H perlombaan atau bagi pesepeda yang ingin meningkatkan performanya. Zona 4. Intensitas latihan 80-90% dari batas maksimum. Pada zona latihan ini, otot sering mengalami kelelahan dan nafas akan terasa berat. Latihan di zona ini diperuntukkan bagi atlet berpengalaman untuk latihan tahunan dan untuk berbagai durasi. Khususnya dilakukan selama tidak berkompetisi. Manfaat dari latihan ini adalah meningkatkan kemampuan untuk mempertahankan ketahanan dalam kecepatan tinggi. Zona 5. Intensitas latihan 90-100% dari batas maksimum. Latihan di zona ini sangat melelahkan, terutama ketika bernapas dan menggerakkan otot. Dan latihan di zona ini hanya untuk atlet yang sangat berpengalaman dan sangat bugar, dan dilakukan dalam durasi yang pendek. Latihan ini dilakukan biasanya ketika persiapan akhir untuk sebuah acara. Latihan ini merupakan upaya maksimum atau hampir maksimum untuk melatih pernafasan dan pergerakan otot. Contoh perhitungan batas atas dan batas bawah. Agar tidak membingungkan penggunaan istilah batas jantung maksimum, maka saya menggunakan istilah batas maksimum. Batas maksimum untuk pesepeda senior adalah sama dengan detak jantung maksimum yang didapat dari perhitungan real. Sedangkan batas maksimum untuk pemula adalah 220 dikurangi umur dikurangi detak jantung istirahat. Sehingga penentuan batas atas dan batas bawah zona latihan adalah batas zona untuk senior, persentase intensitas latihan dikalikan batas maksimum. Batas zona untuk pemula, persentase intensitas latihan dikalikan batas maksimum ditambah detak jantung istirahat. Misalnya, detak jantung maksimum real seorang pesepeda senior adalah 200 bpm. Dan data pesepeda pemula berusia 25 tahun, detak jantung istirahatnya 65 bpm. Maka batas maksimum senior sama dengan 200 bpm. Sedangkan batas maksimum pemula adalah 220 dikurangi 25 dikurangi 65, yaitu 130 bpm. Sehingga perhitungan batas atas dan batas bawah zona latihan adalah: zona 1 untuk senior, batas bawah adalah 50% kali 200 bpm sama dengan 100 bpm. Batas atas adalah 60% kali 200 bpm sama dengan 120 bpm. Sehingga batas zona 1 bagi senior adalah 100 sampai 120 bpm. Zona 1 untuk pemula, batas bawah adalah 50% kali 130 bpm tambah 65 bpm sama dengan 130 bpm. Batas atas adalah 60% kali 130 bpm tambah 65 bpm sama dengan 143 bpm. Sehingga batas zona 1 bagi pemula adalah 130 sampai 143 bpm. Dengan perhitungan yang sama, maka akan didapatkan batas masing-masing zona untuk senior dan pemula adalah sebagai berikut. Zona 1 senior 100 sampai 120 bpm, pemula 130 sampai 143 bpm. Zona 2 senior 120 sampai 140 bpm, pemula 143 sampai 156 bpm.
Zona 3 senior 140 sampai 160 bpm. Pemula 156 sampai 169 bpm. Zona 4 senior 160 sampai 160 bpm. Pemula 169 sampai 182 bpm. Zona 5 senior 180 sampai 200 bpm. Pemula 182 sampai 195 bpm. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.